Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Ardi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai. Hari ini kita belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, kelas 3. Yang pertama, kita menuju di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, dengan mendengar guru, siswa dapat menjelaskan dan mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi dan membaca, siswa dapat menjelaskan serta mempraktikkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi serta dengan kegiatan siswa untuk mengingat kembali, siswa dapat menyebutkan arti pentingnya meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan siswa juga dapat menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman dengan lancar sebagai perwujudan pengamalan sila dari Pancasila. Kemudian kita masuk di materi. Materi di sini yang pertama yaitu PJOK. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Kita lihat contoh gambar di samping. Yang pertama, melakukan gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Di sini yang pertama, siswa akan diajarkan untuk melentangkan tangan serta juga memutar tangan ke depan dan juga ke belakang seperti gambar di samping ini. Tujuannya adalah agar dapat melatih kelenturan otot kita saat kita beraktivitas sehari-hari, saat olahraga. Itu pun juga kita perlu pemanasan seperti gambar di samping. Kemudian yang kedua, melakukan gerakan lengan dengan meliukkan badan. Gerakannya hampir sama dengan gerakan yang pertama tadi, cuma yang di sini kita ditambah dengan gerakan meliukkan badan ke bawah, ke kanan, ke kiri, serta kita meliukkan badan kita ke depan dan ke belakang seperti gambar yang ada di gambar samping berikut ini. Kemudian materi selanjutnya, bahasa Indonesia. Bacalah dongeng berikut ini, diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Tuliskanlah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kalian telah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kemarin tentang apakah itu dongeng dan bagaimanakah itu cara membuat dongeng itu seperti apa. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang penokohan dalam dongeng. Apakah itu tokoh? Tokoh itu adalah sebuah orang yang memerankan dalam dongeng. Coba kalian baca di sini, ada beberapa tokoh di sini. Misalnya contohnya adalah putri. Ada putri, ada raja, misalnya seperti itu. Ada bunga melati. Di situ ada seperti contohnya juga seperti Pak Tani, Andi. Itu juga ada. Misalnya ada dongeng yang mempunyai tokoh seperti itu adalah sebuah tokoh. Tokoh itu adalah orang yang memerankan sebuah yang ada di sebuah cerita. Jadi orang yang bermain di dalam cerita tersebut. Jadi itu bisa contohnya seperti raja, ratu, itu adalah contoh dari tokoh yang ada di dalam sebuah cerita. Jadi seperti itu anak-anak. Kita lanjut. Di sini materi selanjutnya adalah PPKN. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu sedang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi ia takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Kemudian yang kedua, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Ya, hubungan dengan orang lain akan tetap baik bila kita setelah melakukan kesalahan kita itu meminta maaf anak-anak. Jadi
kita itu lebih baik meminta maaf kepada teman kita maupun orang tua, guru, teman kita, semuanya setelah kita melakukan sebuah kesalahan. Jadi setelah kita melakukan kesalahan, kita kalau langsung lari itu dinamakan tidak bertanggung jawab, anak-anak. Jadi setelah kita melakukan kesalahan, kita itu harus mengakui serta meminta maaf kepada orang yang telah kita lakukan kesalahan tadi. Jadi seperti itu, anak-anak. Jadi di sini ada sebuah contoh video tentang pembelajaran di tema 2. Mari kita simak videonya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan. Di sini kita lihat sebagai sumber makanan ada padi, beras, nasi. Jadi nasi. Bahan baku industri. Ini dari pohon. Pohon bisa dipotong menjadi kayu. Kemudian setelah itu kayu diolah dan bisa jadi seperti meja, kursi, dan almari untuk peralatan di rumah. Selanjutnya, kapas. Pohon kapas, dari kapas itu bisa diolah menjadi pakaian, anak-anak. Pakaiannya seperti yang kalian pakai itu bisa juga dari kapas. Bahan dasarnya. Ini pewarna alami, ada dari kunyit, teh, sawi. Ini pewarna yang alami dari alam. Untuk kesehatan ini juga ada belimbing gulung, lidah buaya, seledri. Jadi kita harus tetap menjaga tumbuhan dan juga lingkungan sekitar kita agar tetap asri dan lestari. Ya. Jadi itu tadi adalah video dari pembelajaran hari ini untuk pembelajaran tema 2. Selanjutnya kita ada di latihan soal. Coba kalian perhatikan. Di sini ada latihan soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Coba kalian kerjakan di buku, anak-anak. Kalau kalian tadi memperhatikan penjelasan dari Bapak, memperhatikan dan juga mencatat, pasti kalian bisa menjawab soal-soal yang Bapak tulis di sini. Coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Nanti kalau sudah mengerjakan soal, kalian langsung lanjut di evaluasi pembelajaran. Kita klik di sini di evaluasi pembelajaran. Di sini ada sebuah link yang berwarna putih ini. Nanti kalian konekkan dulu laptopnya atau HP-nya dengan internet. Kemudian kalian klik yang berwarna putih ini. Di sini nanti akan muncul soal dari Google Form. Di situ nanti kalian kerjakan dan juga nanti hasil pekerjaan kalian itu akan langsung masuk di data Pak Guru. Nanti akan Bapak koreksi. Jadi di situ kalian langsung saja klik link yang ada di sini, yang ada di bawah ini yang warna putih. Jadi seperti itu. Dan berikut adalah pesan moral dari pembelajaran hari ini. Belajarlah dengan giat, raih cita-citamu dengan cara yang jujur dan juga adil. Jadi kita harus bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur dan juga dengan adil agar kita dapat meraih kesuksesan itu dengan baik, anak-anak. Ya, sekian pembelajaran dari Pak Ardi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan banyak bermain. Kita harus rajin belajar walaupun kita belajar di rumah. Sekian pembelajaran dari Pak Ardi. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita telah selesai pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.